Nah, teman-teman, dengan aplikasi pinjaman online ini, kalian bisa mengajukan pinjaman uang hingga 8 juta rupiah langsung cair walaupun kalian baru membuat akun seperti saya. Teman-teman bisa simak video ini sampai selesai agar kalian bisa paham bagaimana cara mengajukan pinjaman uang online langsung cair walaupun kita baru saja membuat akun. Oh iya, saya ingatkan juga bahwa yang menentukan pinjaman kita akan disetujui itu berdasarkan dengan data pribadi kita masing-masing atau pinjol itu sendiri. Di sini saya hanya berbagi tutorial cara mengajukan pinjaman. Bukan saya yang menentukan pinjaman kalian akan di ACC atau tidak. Saya berharap dengan trik yang akan saya bagikan kali ini, teman-teman bisa dapatkan pinjaman online langsung cair. Pastikan memasukkan semua persyaratan yang diminta, agar persentase di ACC-nya akan lebih besar. Halo semuanya, balik lagi di channel Rival Official. Jadi di video kali ini, saya akan membahas bagaimana caranya mengajukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman online. Pinjaman online ataupun fintech lending itu terbagi dua. Ada yang legal, ada juga yang ilegal. Pinjaman online legal artinya aplikasi tersebut sudah berizin di Indonesia, jadi sangat aman untuk teman-teman gunakan. Pinjaman online yang ilegal artinya aplikasi tersebut belum punya izin di Indonesia. Kalian bisa mengecek daftar aplikasi pinjaman online yang telah berizin di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Karena legalitas pinjaman online di Indonesia, aplikasi tersebut harus terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, pada video ini, saya akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online yang ilegal. Kenapa saya rekomendasikan aplikasi pinjaman online yang ilegal? Itu karena berdasarkan himbauan atau informasi dari Kominfo, kita bisa pinjam uang di APK pinjol ilegal tanpa harus dikembalikan. Dari informasi ini saya berpendapat, Kominfo menghimbau kita pinjam uang sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal dan tak usah kita kembalikan atau kita bayarkan, tujuannya untuk memberantas APK pinjol ilegal. Karena semakin banyak orang yang tidak membayar pinjaman di APK pinjol ilegal, itu akan membuat perusahaan tersebut bangkrut dan akan tutup. Jadi tersisa pinjol legal yang resmi terdaftar di OJK. Tapi teman-teman harus ingat, himbauan pinjol ilegal nggak usah dibayar hanya untuk aplikasi pinjaman online ilegal. Yang harus teman-teman ingat di sini, saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak membayar pinjaman. Saya hanya menginformasikan himbauan dari Kominfo bahwa teman-teman bisa dapatkan pinjaman online di APK pinjol ilegal tanpa harus dibayarkan. Nah, aplikasi pinjaman online ilegal yang akan saya rekomendasikan kali ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 8 juta rupiah walaupun kita baru membuat akun. Tentunya ini balik lagi dengan data pribadi kita masing-masing. Semakin lengkap data pribadi yang kita masukkan, serta penghasilan yang mendukung, itu akan membuat limit pinjaman kita akan lebih besar. Yang pastinya aplikasi pinjol ini belum terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Untuk teman-teman yang akan mengajukan pinjaman online di fintech ilegal ataupun pinjol ilegal, dan tidak ingin membayar pinjaman kalian, itu tidak perlu takut, karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Mungkin masih ada juga teman-teman di sini yang takut untuk meminjam uang di aplikasi pinjaman uang online ilegal, karena mungkin memikirkan DC lapangan. Nah, dari video-video yang sudah saya bagikan terkait pinjaman uang online ilegal, banyak sekali teman-teman yang masih bertanya, baik itu lewat kolom komentar ataupun DM Instagram, yang bertanya apakah aplikasi pinjaman online memiliki DC lapangan. Khusus untuk aplikasi pinjaman online ilegal, itu tidak memiliki DC lapangan karena mereka tidak punya izin. Sebelum saya perlihatkan aplikasi pinjaman uang online langsung cair yang akan saya rekomendasikan kali ini, saya akan buka laman resmi dari Kominfo untuk memastikan apakah benar kita tidak perlu membayar pinjaman uang online di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Kemudian saya akan perlihatkan aplikasi pinjaman online yang akan kita bahas kali ini. Selanjutnya, saya akan buka daftar aplikasi pinjaman online yang resmi terdaftar di OJK untuk melihat apakah aplikasi pinjaman online yang akan saya rekomendasikan kali ini benar telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Karena sampai dengan saat ini masih banyak aplikasi pinjol yang menempelkan logo OJK ke aplikasinya ataupun iklan mereka, padahal mereka ilegal. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman uang online di aplikasi ini pastinya sangat mudah dan tanpa ribet karena sangat gampang untuk mendapatkan dana darurat untuk modal usaha ataupun kebutuhan sehari-hari. Kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Sekarang kita masuk ke website resmi dari Kominfo. Nah, kita sudah masuk ke website resmi dari Kominfo di kominfo.go.id dengan judul Kominfo jangan takut diteror debt collector fintech ilegal. Kemudian kita scroll aja ke bawah.
Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo mengatakan, tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal membawa kasus ini karena hukum. Kalau mereka ilegal kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya. Kan mereka ilegal. Kalau mereka fintech ilegal mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya tak perlu bayar, mereka ilegal, kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Nah teman-teman, kita sudah memastikan sama-sama bahwa kita bisa pinjam uang sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal tanpa perlu dikembalikan. Ini berdasarkan informasi atau himbauan dari Kominfo. Nah sekarang kita akan lihat aplikasi pinjaman uang online yang akan saya rekomendasikan kali ini. Yang pastinya aplikasi ini tanpa ribet, tanpa DC lapangan, bisa cair walaupun kita baru membuat akun. Aplikasinya yaitu Sukses Selalu Pinjaman Uang. Aplikasi ini dari KSP Rengas Dengklok Indonesia. Aplikasi ini sudah di-download lebih dari 100.000 orang dan telah mendapatkan 4,4 bintang dari 8.000 ulasan. Nah, sebelum kita lihat lebih jauh lagi aplikasi ini, kita akan memastikan sama-sama apakah aplikasi ini telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Inilah updatean terbaru untuk daftar perusahaan fintech lending yang telah terdaftar di OJK per tanggal 2 Maret 2022. Kita akan lihat sama-sama apakah aplikasi pinjaman online Sukses Selalu ini telah terdaftar atau tidak. Kita lihat di sini untuk urutan pertama ada aplikasi Danamas, Investri, Amarta, Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal dan masih banyak lagi di sini. Sekedar informasi saja bahwa legalitas pinjaman uang online di Indonesia sah di mata hukum itu harus terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan aplikasi pinjaman uang online dan aplikasi tersebut belum terdaftar di OJK, artinya aplikasi tersebut adalah pinjol ilegal. Karena legalitas pinjaman online di Indonesia itu harus terdaftar dan diawasi oleh OJK. Oh ya, buat kalian juga yang baru pertama kali gabung ke channel YouTube saya, tidak ada salahnya kalian subscribe channel ini, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, agar nanti ketika saya upload video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi menarik di channel ini. Kita lihat di sini aplikasi Sukses Selalu. Nah teman-teman, kita sudah sampai ke urutan terakhir dan aplikasi pinjaman online Sukses Selalu belum terdaftar di OJK. Yang bisa membuktikan bahwa aplikasi pinjaman online ini adalah pinjol ilegal. Dan kalau pinjol ilegal, kita bisa pinjam uang sebanyak-banyaknya tanpa perlu dikembalikan atau kita bayarkan menurut informasi dari Kominfo. Di sini saya ingatkan, saya tidak mengajarkan ke kalian untuk tidak membayar pinjaman karena di sini saya hanya berbagi tutorial bagaimana cara mendapatkan pinjaman online. Oke, sekarang kita akan lihat beberapa kelebihan di dalam aplikasi ini. Nah teman-teman, dengan aplikasi ini kalian bisa dapatkan pinjaman mulai dari 1 juta rupiah sampai dengan 8 juta rupiah. Kemudian data 100% aman terjaga. Untuk ini ya kalian pinter-pinter saja karena kita sudah lihat bahwa aplikasi ini belum terdaftar di OJK. Kemudian download, ambil uang sekarang. Kemudian pencairan tercepat dalam 1 menit. Hanya butuh 3 menit untuk verifikasi data. Oke, ini saja beberapa kelebihan yang diberikan. Kita kembali saja. Kemudian langsung saja di sini saya akan buka aplikasi pinjaman online Sukses Selalu dan kita akan lihat bagaimana cara mendapatkan pinjaman online di dalam aplikasi ini dan berapakah limit pinjaman yang bisa saya dapatkan dalam aplikasi ini. Kita lihat. Untuk yang pertama di sini ada penggunaan data pribadi pengguna. Jadi perlu kalian baca terlebih dahulu dan jika sudah selesai membaca dan kalian setuju, tinggal kalian klik saja setuju. Selanjutnya di sini kalian sudah masuk ke dalam aplikasi Sukses Selalu yang dimana kalian berpeluang mendapatkan pinjaman online di 8 juta rupiah. Ini merupakan pinjaman tertinggi di dalam aplikasi ini untuk pengguna baru. Kemudian untuk tenor pinjaman di 91 hari dan bunga hanya 0,05% per harinya. Teman-teman perlu perhatikan untuk tenor pinjaman ini untuk aplikasi pinjol ilegal biasanya itu tenor pinjamannya hanya 7 hari sampai yang paling lama itu 14 hari. Itu kebanyakan aplikasi pinjol ilegal. Kita akan lihat sebentar berapakah tenor pinjaman yang bisa kita dapatkan. Dan juga untuk limit pinjaman, bukan berarti di sini diberikan limit pinjaman 8 juta rupiah dan semua orang bisa dapatkan pinjaman hingga 8 juta rupiah. Karena setiap orang itu bisa mendapatkan limit pinjaman yang berbeda-beda.
Bisa saja saya dapatkan limit pinjaman 1 juta rupiah, teman-teman dapatkan 2 juta rupiah atau bahkan sampai dengan 5 juta rupiah. Karena semua tergantung dengan data pribadi teman-teman sendiri. Nah, langsung saja di sini kita klik segera ajukan. Kemudian teman-teman perlu membuat akun, namun tenang saja karena untuk buat akun itu sangat mudah, kita hanya perlu masukkan nomor handphone kita. Nah, sekarang saya masukkan nomor handphone saya. Oke, di sini sudah saya masukkan nomor handphone saya. Dan jika teman-teman sudah masukkan nomor handphone, teman-teman klik saja masuk. Kemudian teman-teman perlu verifikasi nomor handphone. Kita tinggal tunggu SMS yang akan masuk. Oke, di sini sudah masuk SMS dan kode verifikasinya sudah saya masukkan di sini. Dan saya juga sudah daftarkan kata sandi. Jika teman-teman sudah daftarkan kata sandi, teman-teman klik saja masuk. Oke, di sini sudah berhasil membuat akun, yang artinya teman-teman sudah bisa mendapatkan pinjaman online langsung cair di dalam aplikasi ini sesuai dengan limit pinjaman yang teman-teman dapatkan. Langsung saja kita klik segera ajukan. Pastinya untuk dapatkan pinjaman online kita harus memasukkan persyaratan yang diminta. Di sini untuk persyaratan pertama kita masukkan informasi pribadi seputar tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, status perkawinan, dan lain-lain. Jika teman-teman sudah lengkapi semuanya, kita klik saja lanjut. Pada informasi selanjutnya, teman-teman perlu masukkan informasi kontak darurat. Di sini kita perlu memasukkan 2 kontak darurat. Kita bisa masukkan kontak orang tua, saudara, rekan kerja, atau teman kita. Nah, jika sudah, kita klik lanjut. Informasi selanjutnya, teman-teman perlu foto KTP bagian depan, kemudian masukkan nama lengkap, nomor KTP, dan yang terakhir foto selfie memegang KTP. Jika sudah, kita klik lanjut. Selanjutnya ada konfirmasi lagi apakah nama dan nick yang sudah kita masukkan sudah sesuai dengan yang ada di KTP kita, dan jika sudah sesuai, kita klik yakin. Tahap terakhir kita perlu masukkan informasi rekening bank. Nah, untuk informasi rekening bank di sini sangat diperlukan agar nanti ketika sebentar pengajuan pinjaman kita di ACC, dananya akan langsung ditransfer ke rekening yang kita daftarkan. Makanya sangat penting untuk memasukkan informasi rekening bank yang sesuai dengan data KTP yang kita daftarkan. Nah, jika sudah, kita klik lanjut. Kemudian ada konfirmasi lagi apakah nama dan nomor rekening sudah sesuai, dan jika sudah sesuai, kita klik yakin. Oke teman-teman, berdasarkan dengan data pribadi yang telah saya masukkan tadi, di sini saya sudah dapatkan limit pinjaman. Nah, di sini untuk limit pinjaman di Rp1.600.000 dan durasi pinjaman hanya 7 hari. Seperti yang saya katakan di awal video, bahwa hampir semua aplikasi pinjol ilegal akan memberikan tenor pinjaman 7 hari sampai dengan 14 hari. Dan di sini saya dapatkan di tenor pinjaman 7 hari. Nah, jadi setelah teman-teman memasukkan semua persyaratan yang diminta, teman-teman juga akan dapatkan limit pinjaman seperti yang saya dapatkan. Tinggal kita klik menyetujui pinjaman, artinya kita akan langsung mengajukan pinjaman online. Tinggal ditunggu apakah pengajuan kita diterima atau ditolak. Tapi saya yakin pengajuan pinjaman kita akan di ACC asalkan kita masukkan data sebenar-benarnya dan tidak ada yang dipalsukan. Kemudian mengikuti tips dan trik yang saya bagikan. Oke, sekian video saya kali ini. Semoga tutorial yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa langsung mendapatkan pinjaman online langsung cair. Oke, buat kalian yang suka dengan video saya kali ini, bisa berikan like, share, dan jangan lupa untuk klik subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.